Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Basaniah, NIM 67, Prodi Psikologi Islam 2, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mereview beberapa tokoh dalam film Bila Suatu Saat Ibu Tiada guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto, PSI, MSI. Alur cerita film Bila Esok Ibu Tiada berfokus pada kehidupan seorang ibu bernama Rahmi yang diperankan oleh Kristi Hakim dan keempat orang anaknya yaitu Ranika yang diperankan oleh Adinia Wilasti, Rangga yang diperankan oleh Fedi Nuril, Rania yang diperankan oleh Amanda Manopo, dan Hening yang diperankan oleh Yasmin Lepper. Setelah suami Rahmi yakni Haryo meninggal dunia, ia harus berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya. Kehidupan yang dijalani Rahmi tentunya tidak mudah. Dengan penuh pengorbanan, Rahmi berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sepeninggal suaminya, Rahmi juga berjuang keras menjaga keharmonisan keluarga. Rahmi digambarkan sebagai sosok ibu yang selalu memprioritaskan kehidupan anak-anaknya. Kecintaan Rahmi sebagai seorang ibu bahkan membuatnya kerap mengabaikan kesejahteraan pribadinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Rahmi merasa anak-anaknya semakin sibuk dengan urusannya masing-masing. Sikap anak-anaknya seolah menunjukkan mereka tak lagi membutuhkan kehadiran dan kasih sayangnya. Berbagai konflik di tengah empat bersaudara tersebut juga perlahan bermunculan. Si sulung yang kini menjadi tulang punggung keluarga perlahan menunjukkan sikap otoriter terhadap adik-adiknya yang membuat perpecahan di antara mereka. Mungkin hanya itu cerita singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi langsung saja, di antara beberapa tokoh yang akan saya review, di antaranya adalah yang pertama Slamet Raharjo, yakni Haryo sebagai seorang suami, dan Kristi Hakim yakni Rahmi yang berperan sebagai istri, dan yang terakhir yakni Adinia Wirasti sebagai Ranika yang di sini berperan sebagai anak pertama dalam empat bersaudara. Untuk yang pertama yakni Haryo. Haryo di sini berperan sebagai sosok ayah yang baik, ramah, dan humoris, serta mampu mendekatkan dirinya dengan anak-anaknya. Di sisi ia mampu memberikan perhatian kepada keluarganya, Haryo juga mendidik keluarganya dengan penuh kasih sayang, yang mana hal tersebutlah yang membuat Slamet Raharjo atau Haryo mampu menjadi sosok yang digugu dan ditiru oleh keluarganya. Dalam konteks ini, saya berperspektif bahwa kepribadian terbentuk melalui pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan, seperti yang terdapat pada teori kepribadian behavioristik oleh B.F. Skinner. Menurut teori ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus eksternal dan penguatan yang dihasilkan oleh respon individu terhadap stimulus tersebut. Jadi, hal yang dilakukan oleh Haryo yang berperan sebagai ayah di sini merupakan langkah pembentukan kepribadian menurut B.F. Skinner. Untuk yang selanjutnya, di sini Rahmi. Rahmi di sini adalah sosok ibu yang perhatian dan sangat menyayangi anak-anaknya. Beliau adalah sosok yang selalu menginginkan hal-hal yang terbaik untuk masa depan keluarganya. Sampai-sampai Ibu Rahmi di sini tidak ingin mengganggu kesibukan anak-anaknya dalam mengurus kesehatannya. Rahmi merupakan sosok wanita yang masih terpuruk setelah 3 tahun kepergian suaminya, yang mana hal tersebutlah yang membuat kesehatannya kian menurun setiap harinya. Dalam konteks ini, saya ingin menyuguhkan teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud, yang mana konflik tak sadar berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Dari sini bisa disimpulkan bahwa id, ego, dan superego merupakan acuan dasar dalam menjelaskan perilaku manusia. Dan perilaku Ibu Rahmi adalah pengaplikasian dari stimulus yang Ibu Rahmi rasakan. Untuk selanjutnya di sini
Ranika. Ranika di sini adalah sosok anak pertama yang diperlihatkan mulai menjadi seseorang yang bersikap otoriter, bahkan diperlihatkan terlalu mengatur kesibukan adik-adiknya. Sebagai anak sulung, Adinia Wirasti atau Ranika sukses menggambarkan beban yang harus ia pikul hingga dirinya rela menunda pernikahannya. Mungkin ini alasan mengapa saya menyongsong teori kepribadian humanistik oleh Carl Rogers, yang mana Rogers di sini mengemukakan bahwa kepribadian terbentuk oleh proses aktualisasi diri, yaitu usaha individu untuk mencapai potensi terbaiknya. Rogers juga mengemukakan konsep pengalaman diri atau self-concept, yaitu persepsi individu tentang dirinya sendiri dan bagaimana ia ingin terlihat oleh orang lain. Dari teori tersebut bisa dipahami bahwa perilaku yang dimiliki oleh Ranika merupakan kepribadian yang terbentuk oleh proses aktualisasi diri, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mencapai potensi maksimal dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan memahami teori kepribadian, hal-hal yang sudah disebutkan di hal-hal yang sudah disebutkan barusan dapat membantu kita mengenali diri sendiri dan orang lain, serta mampu membuat kita memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan karakteristik individu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada channel edukasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.